Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini Allah perjumpakan kembali kita melanjutkan pelajaran matan Al-Ushul Salasah. Dan alhamdulillah kita telah memasuki landasan yang ketiga, landasan utama yang ketiga, yakni mengenal Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bermanfaat bagi kita, dan kita berharap semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia, Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pekan yang lalu, alhamdulillah, di pelajaran kita di matan Al-Ushul Salasah, kita telah membahas sebagaimana kebiasaan kita di majelis ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita memurojaah, menjemput, mereview pelajaran kita di pekan yang lalu, supaya kita mengingat, atau yang baru saja hadir bisa, oh ini sambungan yang di pekan yang lalu. Mudah-mudahan insyaallah setelah kita melanjutkan maka tahu bagaimana kelanjutannya. Walahu minal amri, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki umur salasun wa sittuna sana, 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah, di antaranya 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Wa salasun wa ishruna nabiyya rasula, dan 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Nubiya bi Iqra, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan turunnya wahyu yang pertama, yaitu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ursila bil muddatsir, dan diangkat menjadi rasul dengan ya ayyuhal muddatsir. Wa baladuhu Makkah, negerinya Makkah. Wa hajara ilal Madinah, dan Nabi SAW hijrah setelah itu atas perintah Allah ke Madinah. Ba'athallahu bin nazarati 'anil syirk, Nabi diutus untuk memperingatkan bahaya kesyirikan. Wa yad'una ila tauhid, dan mengajak, menyeru kepada tauhid. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 7. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan beri peringatanlah. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Warrujza fahjur, dan amalan yang buruk seperti menyembah berhala maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan jika kamu memberi, jangan meminta agar diberi lebih, balasan lebih dari orang yang diberi. Wali rabbika fasbir, dan terhadap perintah Rabbmu, syariat Rabbmu, aturan Rabbmu maka bersabarlah. Wa ma'na kum fa'anzir, makna dari kum fa'anzir dijelaskan oleh mu'alif rahimallahu ta'ala. Wa yunziru 'anil syirk, maksudnya kum fa'anzir yaitu mengingatkan dari bahaya kesyirikan. Dan tentang kesyirikan
tauhid, alhamdulillah telah kita pelajari di landasan yang pertama, yaitu mengenal Rabb kita Azza wa Jalla. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkan, ai azimhu bit tauhid, agungkanlah dengan mentauhidkannya, yaitu beribadah hanya kepadanya semata tanpa ada sedikit pun kesyirikan di dalamnya, murni ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, ai tahhir a'malaka 'anil syirk, maksudnya adalah sucikan amalanmu dari kesyirikan. Syirik besar, syirik kecil, maka tidak ada sedikit pun debu-debu kesyirikan termasuk di situ. Riya, sum'ah, maka tidak boleh, tidak diperbolehkan, karena Allah tidak akan menerima amalan yang dipalingkan atau disamakan dengannya. Dipalingkan kepada selain Allah, lalu kita beribadah kepada Allah juga kita ikut sertakan yang lain, maka Allah tidak redha. Hanya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil, katakanlah qul inna salati, sesungguhnya salatku, qul inna salati wa nusuki, ibadahku, sembelihanku hanya untuk Allah, hidupku dan matiku hanya milik Allah Subhanahu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Warrujza fahjur, dan terhadap penyembahan berhala maka jauhkanlah. Ar-rujzu al-asnam, dijelaskan oleh muallif, penafsirannya maksudnya adalah berhala. Wa hajruha tarkuha, dan maksud meninggalkannya ya ditinggalkan, tidak melakukannya sama sekali. Wal bara'atu minasyirki wa ahliha, dan berlepas diri dari orang yang berlaku syirik dan dari perlakuan syirik tersebut, dan ahlinya dan para pelakunya. Baik, alhamdulillah sampai di situ pelajaran kita di pekan yang lalu. Adapun yang telah kita bahas di pekan yang lalu, bahwasanya kita telah menyebutkan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita juga membawakan kisah awal turunnya wahyu di Gua Hira. Alhamdulillah. Lalu kita jelaskan juga secara ringkas di pekan yang lalu dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu kita sebutkan reaksi Quraisy. Bagaimana reaksi Quraisy, kafir Quraisy ketika mengetahui dakwah dari seseorang yang diyakini amanahnya, ya, kejujurannya, akhlaknya, namun membuat mereka resah, sehingga mereka pergi berbolak-balik ke Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghentikan dakwahnya. Lalu Nabi beraktivitas dakwah di rumah salah seorang sahabat, yaitu dikenal dengan Darul Arqam. Dan karena penindasan maka sebagian sahabat ada melakukan hijrah pertama, yaitu ke Habasyah, Ethiopia. Itu hijrah pertama kaum muslim